إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Diutus sebagai pembawa kabar gembira dan juga pemberi peringatan agar manusia menjalankan kehidupan yang terarah kepada kebaikan. Karena manusia memiliki sifat atau condong kepada perbuatan buruk. Sebagaimana Allah berfirman, bal yuridul insan liyafjur amamah. Manusia itu bahkan ingin selalu berbuat kejahatan atau dosa. Walaupun pada dirinya juga terdapat naluri kebaikan. Tapi terkadang naluri baik itu dikalahkan oleh keinginan jahat. Maka Allah pun mengutus Nabi yang mulia ini untuk mengarahkan dan menghidupkan fitrah atau naluri baiknya tadi. Maka dengan itu manusia akan merasakan kebahagiaan. Dan dia akan merasakan ketentraman hidup. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu dengan cara mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran banyak orang yang menjauhi syariat ini atau ajaran Rasulullah SAW, mereka akan semakin jatuh pada kesengsaraan. Mereka akan terus mencari kebahagiaan dari jalan lain dan mereka tidak temukan. Sehingga mereka pun semakin jahat dan semakin sesat dari jalan yang lurus ini. Oleh karenanya jemaah sekalian, ketika kita masih memiliki kesempatan untuk belajar, duduk di majelis ilmu, membahas Quran, membahas hadis Nabi SAW, dan di tengah-tengah kita masih ada orang yang mau mengajarkan kita ilmu, maka bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat tersebut. Baik, insyaallah di siang hari ini kita membahas bab ke-15 dari kitab Tauhid. Yaitu bab qaulihi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka atau mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Bahkan berhala itu diciptakan. Dan berhala itu tidak dapat memberi pertolongan kepada mereka, yaitu mereka yang menyembahnya. Dan kepada diri sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. Di sini penulis ingin menerangkan bahwa siapapun, apalagi berhala ya, siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dapat menolong para penyembahnya.
Walaupun dia orang baik. Walaupun dia manusia yang mulia. Apalagi yang diciptakan. Apalagi yang dibuat. Apalagi yang diukir seperti berhala yang disebutkan dalam ayat ini. Maka dalam bab ini hadis-hadisnya nanti ada hadis-hadis berkaitan dengan pengakuan Nabi SAW bahwa beliau tidak bisa menolong siapapun dari keluarganya. Nanti insya Allah hadisnya hadis terakhir. Demikian juga Rasulullah SAW sendiri, beliau tidak sanggup menolong dirinya dari luka di waktu perang Uhud. Nanti dibawakan juga hadisnya di sini. Itu menunjukkan bahwa siapapun tanpa izin dari Allah, mereka tidak bisa menolong. Maka di sini babnya berkaitan dengan apa? Tidak ada sesuatu pun yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan kepada makhluknya. Selain itu mereka lemah. Di sini disebutkan syarahnya. Allah Azza wa Jalla mencela kaum musyrikin karena mereka menyembah bersama Allah sesembahan yang tidak bisa menciptakan sesuatu dan tidak punya hak untuk disembah. Sembahan itu juga tak mampu mencegah bahaya. Karena makhluk tidak mungkin bisa menjadi sekutu bagi sang pencipta. Sungguh yang lemah itu tidak akan menjadi sekutu bagi yang maha kuat. Terlebih yang tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Sekarang butuh nggak Allah kepada makhluk yang lemah itu? Nggak butuh. Kita ya butuh kepada sesama yang bisa menolong kita. Misalnya teman kita butuh hutang kepada dia, kita butuh pertolongan dia yang dia mampu tolong. Tapi Allah tidak butuh siapapun. Ya. Untuk apa dia disekutukan dengan benda yang lemah tersebut? Karena tidak setara. Ayat ini merupakan hujjah sekaligus dalil atas tauhidul uluhiyah, untuk tauhid uluhiyah. Tauhid memiliki bukti-bukti dari Al-Quran maupun sunnah, maupun akal yang tidak dimiliki oleh selainnya. Tauhid rububiyah serta tauhid asma wa sifat merupakan bukti terbesar dan terkuat bagi tauhidul uluhiyah. Maksudnya begini. Allah yang berbuat itu, kan perbuatan Allah masuk tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan. Menciptakan, mengadakan, menurunkan rezeki, mematikan, menghidupkan, itu bagian dari rububiyah. Yang menjadi bukti bahwa dia saja yang harusnya disembah. Demikian juga asma wa sifat. Yang mana dia memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Selain dia tidak ada yang memiliki sifat yang sempurna. Walaupun kadang nama sifat itu sama dengan nama sifat makhluk. Nama sifatnya sama, tapi tidak sama hakikatnya. Misalnya Allah Maha Dermawan. Maha Dermawan manusia ada yang dermawan gak? Jawad gitu, ada. Nama boleh sama tapi hakikatnya tidak sama. Kalau dermawannya manusia sekali kita minta masih dia kasih. Sekali lagi masih dikasih. Dia 2 kali, 7 kali. Udah ngerumun. Wah minta melulu. Gitu. Bosan dia. Tapi Allah sampai kita yang bosan meminta baru dia tidak akan memberi. Bahkan tidak kita minta pun tetap diberi, ya enggak? Saking dermawannya Allah. Mana contoh yang kita tidak minta? Oksigen. Antum sholat tahajud tadi malam, ya Allah berikan aku 80 liter oksigen besok. Nah kebanyakan tuh. Diberi oleh Allah oksigen. Dan kebutuhan kita yang pertama kali apa? Oksigen. Kekurangan oksigen. Itu kekurangan tuh. Nggak ada oksigen.
Ya sholat jenazah. Mati. Nah kita minta dikasih. Saking dermawannya. Atau santun, Allah punya santun, kita juga dinamakan Halim. Seperti Nabi Ismail disebut Halim. Halim artinya apa? Santun. Allah juga Halim. Tapi perbedaan antara halimnya makhluk dengan halimnya Allah. Allah itu santun kepada pelaku dosa dengan cara menunggu taubatnya. Ini dosa nih. Dilihat nggak oleh Allah kita melakukan dosa? Dilihat. Saking santunnya Allah, tunggu dulu. Mau bertaubat nggak? Kalau manusia santunnya kepada siapa? Kepada orang yang berbuat baik kepada dia saja kebanyakan. Ya. Kepada orang yang mengatakan dia punya anak, Allah memiliki sekutu. Allah tetap santun nggak? Sama nama. Nah, zat yang maha sempurna secara hakiki ini, yang kita semua sudah kenal kesempurnaannya, berhak nggak untuk diibadahi? Berhak. Makanya uluhiyah dan asma wa sifat itu adalah dalil yang paling kuat yang mengarahkan kita untuk menyembahnya kepada Allah. Dan orang Quraisy pun paham itu. Orang kafir Quraisy juga paham. Yahudi juga paham. Maka Allah lah satu-satunya yang menciptakan, mengurus para hamba, dan Maha Esa dalam kesempurnaan mutlak dari segala seginya. Maka dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Termasuk bukti tauhidul uluhiyah. Juga yaitu dengan mengetahui sifat-sifat makhluk dan sesuatu yang disembah selain Allah. Karena semua yang disembah selain Allah termasuk malaikat, manusia, pohon, batu, dan yang lainnya. Semuanya sangat butuh kepada Allah. Masa yang butuh kita sembah juga? Nabi pun tidak boleh disembah. Antum jangan salah paham sembah di sini yang antum bayangkan ruku sujud. Kalau ada film Arab, film Nabi menggambarkan di sinetron atau kartun itu bahwa orang-orang kafir ruku dan sujud di hadapan patung mereka terus begitu, bukan itu. Sembah menurut agama itu adalah ibadah jenis apapun, dan yang paling banyak mereka gunakan untuk selain Allah itu apa? Doa. Doa. Dan itu yang banyak terjadi pada kaum muslimin yang mempersekutukan Allah. Berdoa kepada selain Allah. Sesungguhnya selain Allah itu lemah. Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat maupun walaupun hanya sebesar biji sawi. Mereka itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Tidak kuasa untuk bisa menolak bahaya yang datang. Dan tidak bisa mendatangkan manfaat serta tidak punya kuasa untuk mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Dari sini bertambahlah keyakinan kita bahwa tidak ada yang bisa berbuat apa-apa kepada kita kecuali atas izin Allah. Ya. Mudarat, manfaat datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk, yang memberi rezeki, mengurus segala urusan, mendatangkan manfaat, menolak bahaya, yang memberi serta menahan pemberian, di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Hanya kepadanya kembali segala sesuatu, dan dialah yang dituju, yang diminta, dan segala sesuatu tunduk kepadanya. Semua tunduk kepada Allah. Ini langit, bumi, alam semesta ini tunduk kepada Allah. Termasuk manusia secara naluri. Firaun itu tunduk gak kepada Allah? Secara naluri iya. Mengaku akan kebenaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi yang menghalangi dia untuk tunduk secara syariat adalah kesombongan dan kezalimannya. Naluri kauniyah dia tunduk. Makanya yang berperang dengan Firaun pertama kali atas kesombongannya siapa? Siapa yang memerangi Firaun? Yang dihadapi oleh Firaun yang begitu berat dihadapi yang pertama kali? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang berat dihadapi. Makanya karena berat dia menghadapi dirinya sendiri, dia luangkan kemarahan itu kepada orang-orang lemah.
Belum lagi datang Nabi Musa yang menyalahkan perbuatannya. Kemudian istrinya masuk beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah ini dibawa oleh Nabi Musa karena zalim dan angkuh, egois. Padahal hati kecilnya mengakui. Maksudnya naluri yang tunduk kepada perintah Tuhannya. Kan naluri kita ini sudah mengambil janji dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan itu tidak bisa berubah untuk selama-lamanya. Coba siapapun yang ingin menentang Allah Azza wa Jalla, baik dari segi ibadah maupun mengikuti syariat, pasti yang pertama kali dia perangi apa? Dirinya, nalurinya. Apalagi itu peristiwa di mana manusia mau membangkang kepada Allah, tidak mau beribadah. Seperti misalnya LGBT misalnya. Laki-laki yang suka kepada laki-laki. Setelah dia operasi transgender ya, apa dia bisa bahagia dengan itu? Enggak bisa. Enggak bisa. Lihat teman sesama SD-nya dulu, sekarang punya istri cantik, anak 7. Dianya jadi apa? Jadi serabi. Temannya udah punya anak. Dia kepengen punya anak. Ya. Temannya yang dulu dia bully-bully di sekolah, tumbuh jadi orang laki-laki gagah, yang punya istri, punya anak, lalu temannya bilang kepada dia, "Hey bro, seperti gue nih, laki-laki sejati punya selera. Ente siapa?" Bencong. Kenapa? Karena mereka berusaha menentang syariat Allah. Dan nalurinya cuma melawan mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, azakumullah, semua tunduk kepada Allah. Makanya disebutkan di sini segala sesuatu tunduk kepadanya. Secara kauniyah, ya, yang berat itu secara syariah, karena ada nafsu lain, sifat nafsu yang lain yang mendorong kepada meninggalkan syariat Allah itu, ya, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Faedah yang pertama, bantahan terhadap kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Karena syirik itu tidak lain merupakan ketergantungan ketergantungan kepada makhluk yang lemah. Ya enggak? Semua orang berbuat syirik pasti bergantung kepada makhluk yang lemah. Yang kedua, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah adalah lemah. Dan kelemahan tersebut dapat dilihat dari 4 segi berikut ini. Pertama, mereka tidak menciptakan. Adapun bagi yang tidak menciptakan, tidak berhak untuk diibadahi. Jadi yang diingat tuh, yang disembah selain Allah itu tidak layak untuk disembah karena ada 4 sisi kelemahannya. Pertama, mereka tidak menciptakan. Kedua, mereka lah yang diciptakan, dibuat. Setelah sebelumnya mereka itu tidak ada. Yang ketiga, mereka tidak mampu atau tidak bisa menolong para penyembahnya. Yang keempat, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya kan? Sekarang kalau datang banjir atau gempa bumi gitu, atau apalah yang menghancurkan tempat-tempat yang dikeramatkan, bisa nggak mereka menolong diri sendiri? Nggak bisa. Kuburan misalnya, datang banjir kemudian kuburan itu langsung membuat tempat yang dia bisa melindungi dirinya, nggak bisa. Karena yang menolong itu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Allah yang Maha Mencipta, hanya Dialah yang berhak diibadahi. Yang keempat, pendalilan dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Seperti firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Kenapa? Gitu pertanyaannya. Jawabannya alladzi khalaqakum. Karena dia yang menciptakan kalian. Yang kelima, disyariatkan untuk membantah kaum musyrikin dan membela yang hak. Untuk membela yang hak dan menghancurkan kebatilan. Nah, berarti menyalahkan perbuatan orang lain yang salah disyariatkan enggak? Disyariatkan enggak menyalahkan perbuatan orang? Disyariatkan. Berarti boleh enggak saling menyalahkan? Boleh enggak saling menyalahkan? Boleh. Kalau ada yang mengatakan jangan saling menyalahkan Pak Ustadz, ente bodoh. Kenapa? Karena pada saat yang sama ente menyalahkan saya. Iya kan? Saya pernah gitu kan orang, Ustadz jangan saling menyalahkan di antara kita. Ustadz tuh pekerjaannya saling menyalahkan. Saya nanya, ente lagi ngapain tuh? Lagi ngapain pada saat yang sama? Lagi menyalahkan saya. Berarti ente sama dengan anak. Naluri maupun syariat menyalahkan itu dianjurkan selama cara menyalahkannya itu benar. Dan yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi apa? Menyalahkan. Pertama kali ketika beliau diangkat sebagai Rasul. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Baru setelah itu warabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dari tempat tidurmu. Beri peringatan. Peringatan dari apa? Ingatkan mereka dari perbuatan syirik. Gimana? Mau lari kemana kita? Melarang orang saling menyalahkan. Bahkan disebutkan Nabi SAW, da'i akhir zaman yang ketahuan benar dan tidaknya dakwah mereka dilihat dari sisi ini. Berani enggak membantah kesyirikan? Kalau ada da'i ceramahnya, ya enak-enak saja menghibur orang. Kemudian para jamaah ketika dia pulang ke rumah ditanya oleh pasangannya, tadi Bu kajian di masjid apa isinya? Ustadznya lucu gitu. Hanya itu dibawa pulang oleh dia. Mana ilmu yang dibawa pulang? Ya. Cuma sekedar itu. Tidak ada. Karena ustadznya memang tidak menyampaikan untuk membantah kebatilan. Ya sunnah, syirik ya syirik, tauhid ya tauhid, sunnah ya sunnah, bid'ah ya bid'ah. Gak bisa digabungkan. Karena yang menggabungkan antara kebatilan dan kebenaran itu hanyalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sama dengan mereka. Atau orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Nah, di sini poin yang kelima, disyariatkan untuk membantah kaum musyrikin. Kemudian dalil dari bab ini. Surat Fatir ayat 13-14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Wa la yunabbi'uka mislu khabir. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah, artinya yang kalian sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyuruh mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka pun mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti diberikan oleh Allah yang maha teliti. Ya. Allah Ta'ala mengabarkan tentang keadaan makhluk yang diseru dari selain Allah. Dari kalangan malaikat, para nabi, patung-patung, dan lainnya yang menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan mereka. Juga tidak ada pada mereka syarat-syarat yang harus ada pada yang diseru dan atau diibadahi. Yaitu memiliki apa-apa yang diminta darinya.
Mendengar mampu mengabulkan doa. Jika satu syarat tidak ada, batallah penyembahan ini. Bagaimana jika seluruhnya tidak ada? Syarat boleh meminta kepada seseorang, meminta sesuatu, berdoa kepada seseorang. Pertama, dia bisa memberikan semua yang diminta, kebutuhan. Ya, apa yang diminta dia mampu berikan. Yang kedua, dia bisa mendengar. Mendengar apa yang dimintai. Sekarang patung-patung itu bisa dengar gak? Orang yang ada di kubur bisa dengar gak? Bisa menurut mereka. Ya kan? Innaka la tusmi'ul mauta. Kata Allah, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang mati. Kata Allah kepada siapa? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kita tidak bisa memperdengarkan sesuatu pada orang yang mati. Lalu bagaimana dengan pendapat yang beredar bahwa jika seorang pergi ke kuburan membawa salam, nanti yang dikubur menjawab? Ya, atau pergi ziarah hari Jumat. Waktu itu Allah kembalikan ruh orang yang dikubur. Atau waktu selesai penguburan, 7 langkah terakhir didengar oleh mayit. Kalau ada dalilnya kita terima. Tapi dikhususkan pada peristiwa itu saja. Tidak boleh dibawa kemana-mana. Betul, orang yang meninggal dunia, dia akan mendengar langkah terakhir orang yang meninggalkan kuburannya. Bahkan pada saat itu baru dia sadar bahwa dirinya berada dalam alam lain, alam barzakh. Nah, kalau kita ingat itu, subhanallah, kita tidur, aku sudah mati apa enggak ya? Begitu terakhir tidak ada yang mendengar suara rintihan kita, ternyata kita sudah mati. Itu ada dalilnya. Tapi mengenai dikembalikan ruh pada saat kita pergi ziarah kubur, membawa salam itu pendapat Ibnul Qayyim yang beliau ambil dari dalil mafhum, di mana ketika kita pergi ke kuburan kita bawa salam assalamualaikum ya ala diyar. Berarti dia orang kedua bisa mendengar, ya kan? Assalamualaikum ya ahla diyar. Maka Ibnu Qayyim mengambil faedah dari situ. Berarti mereka bisa diberikan kesempatan untuk menjawab. Namun itu adalah mafhum, tidak ada dalil mantuk. Mantuk itu dalil yang jelas. Sedangkan urusan yang gaib tidak bisa dikias-kias. Harus dalilnya jelas. Kemudian hari Jumat juga. Tentunya itu juga termasuk salah satu pendapat yang tidak ada dalil yang jelas. Maka oleh karena itu orang yang di kuburan tidak bisa mendengar perkataan kita. Tapi doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk mereka bisa mereka nikmati. Seperti doa untuk kedua orang tua, kita kan minta kepada Allah bukan kepada orang tua kita. Gitu. Dan mereka insya Allah dapat menikmati doa itu. Tapi meminta kepada mereka itu menjadi masalah. Hari ini kan begitu. Orang-orang minta kepada kuburan. Nah, saya pernah sampaikan kepada antum. Orang yang meminta ke kuburan itu kesalahannya yang paling besar itu 2. Kesalahannya yang paling besar itu ada 2. Kalau orang minta ke patung, ya patung gitu, kesalahannya mungkin masih sebatas 1 aja. Mempersekutukan Allah. Ini 2. Kesalahan besarnya adalah 2. Apa yang 2 itu? 2 hak Allah mereka hancurkan. Atau mereka rusak. Ada yang ingat gak? Jawab. Orang minta ke kuburan nih. Ada 2 dosa besar yang mereka lakukan di situ yang paling menonjol. Apa itu? 1, syirik, mempersekutukan Allah dengan meminta
kepada selain Allah. Yang kedua, mengambil hak Allah, di mana hak Allah tersebut adalah menentukan selamat dan tidaknya orang. Sekarang orang meminta ke kuburan itu, dia yakin gak orang itu selamat? Yakin gak? Yakin dia. Kenapa dia minta ke situ? Karena dia yakin yang dikubur itu pasti selamat. Sekarang yang merekomendasi dia pasti selamat siapa? Ada wahyu dari Allah? Gak ada. Tidak boleh menentukan orang itu selamat atau tidak selamat, kecuali ketentuan dari Allah dan Rasul. Maka kesalahan orang yang minta ke kuburan itu dua. Meminta kesyirikan, dia berbuat syirik dia itu dengan memohon kepada selain Allah. Yang kedua, dia menempatkan dirinya setara dengan Allah dalam menentukan selamat dan tidaknya orang yang ada di kuburan. Dan itu dia tidak rasa. Dan itu bumerang buat mereka. Termasuk bumerang buat orang-orang ini. Kan mereka katakan begini kepada kita. Orang-orang Wahabi itu merasa bahwa diri mereka itu pasti selamat. Ya kan? Di saat yang sama mereka lakukan, merekomendasikan orang dikubur itu pasti selamat. Kalau mereka tidak punya keyakinan itu, ngapain minta ke situ? Ngapain dia datang ke kuburan itu? Itu menunjukkan mereka punya dua kesalahan. Oleh karena itu, mereka yang berbuat syirik kepada selain Allah itu tidak bisa mendatangkan syarat-syarat hal tersebut untuk berdoa kepada selain Allah. Syarat yang pertama, dia harus mampu memberikan apa yang diminta. Yang kedua, dia mendengar untuk mengabulkan doa. Dan itu tidak ada dalam kuburan tuh. Ya kalau kita datang ke kuburan, bisa duduk di kuburan wali. Wahai wali, kami meminta sesuatu misalnya begitu. Kemudian dia jawab, tenang bro. Lari semua orang. Itu hantu. Oleh karena itu jemaah sekalian, azakumullah, semua yang dimintai selain Allah itu lemah. Faedah dari ayat ini. Satu, dalil yang pasti serta bukti yang jelas dan menjelaskan kerusakan syirik. Bahwasanya sesembahan selain Allah tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya. Baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yang diseru atau disembah tidak terdapat pada sesembahan selain Allah. Yaitu pertama, memiliki apa yang diminta para penyembahnya. Yang kedua, mendengar doa mereka jika mereka berdoa. Yang ketiga, mampu mengabulkan doa atau permintaan mereka. Inilah syaratnya. Jadi syarat-syarat ini tidak dapat dipenuhi oleh yang disembah selain Allah. Yang ketiga, kesyirikan mereka menjadi sebab permusuhan antara penyembah dengan sesembahannya. Kan nanti di hari kiamat mereka sering bermusuh enggak? Wa yaumal qiyamati yakfuru ba'duhum bi ba'din wa yal'anu ba'duhum ba'dha. Kata Nabi Ibrahim, pada hari kiamat nanti mereka akan saling mengingkari dan saling melaknat. Yang disembah maupun yang menyembah akan saling melaknat. Demikian juga yang mengajak. Ini disembah selain Allah. Ini para penyembah. Ada yang mengajak enggak? Ada yang mengajak enggak? Ini juga jadi musuh. Mereka kan bermusuhan. Maka nanti kata Allah dalam surah Saba, yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimin. Wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru al-laili wan nahar an ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Saba, lihat di ayat 3
30-an kalau salah. Oh, ini ada Quran. Orang-orang yang berbuat zalim itu akan saling melemparkan tuduhan. Orang-orang lemah berkata kepada orang-orang yang dianggap kuat. Orang-orang yang dianggap kuat ini adalah para tokoh. Yang lemah di sini adalah pengikut. Kata pengikutnya, kalau bukan gara-gara kalian, kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini kata para pengikut. Ya, ayat 31. Kemudian para tokoh mengatakan, orang-orang yang besar menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepada kalian? Tidak. Sebenarnya kali sendiri yang jahat berbuat dosa. Ini para tokoh tidak ngaku. Lalu berkatalah pengikutnya, dan orang-orang yang dianggap lemah berkata lagi kepada mereka yang menyombongkan diri, tidak demikian. Sebenarnya tipu daya mula pada waktu malam dan di siang hari yang menghalangi kami. Ketika kamu menyuruh kami agar kafir kepada Allah dan membuat sekutu-sekutu baginya. Ada orang ketiga. Ini yang disembah, ini yang menyembah. Ada yang mengajak. Sampai hari ini begini gak? Sama gak kejadiannya? Sama. Ada kuburan keramat, ada calo, ada kuncen, ada kiainya. Kalau sekarang lebih banyak ya. Ada calonya. Dan saya pernah lihat ternyata tempat keramat di Wonosobo, tempat keramat untuk minta uang di sana, banyak calonnya di sini. Salah satu ada ibu yang sampai murtad. Dan saya katakan dia murtad. Karena waktu itu dia mengaku, saya sudah sembah Nyi Roro Kidul, sudah minta langsung kepadanya, dan saya berpuasa 3 hari 3 malam untuknya. Dan saya tanya, dari mana Anda tahu? Dari Anda orang Tangerang pergi ke Wonosobo. Wonosobo ya? Jawa, Wonosobo kan? Kata dia, ada maklarnya Pak Ustadz. Ada maklarnya. Dan maklarnya dikasih 5 juta. Baru dia ke sana. Gitu. Untuk apa? Untuk berbuat syirik. Itu menunjukkan bahwa banyak manusia yang mengajak kepada keburukan. Tapi ingat, biasanya mengajak kayak gitu tuh yang punya gaya-gaya religi. Punya gaya-gaya religi. Yang kalau bicara sambil tasbih dimainkan, ya, itu adalah para caloknya. Dan mereka yang mengajak kepada kemusyrikan. Nanti di hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Ya. Yang keempat, akidah dibangun di atas bukti dan keyakinan. Bukan di atas prasangka dan dugaan serta taklid buta. Sedangkan berbuat syirik itu dibangun di atas prasangka. Bukan di atas bukti. Sedangkan agama ini atau keyakinan kita, akidah kita dibangun di atas bukti dan keyakinan. Yang namanya akidah, apa arti akidah? Siapa yang bisa kasih tahu apa arti akidah? Keyakinan yang kokoh, yang tidak bisa digoyangkan oleh keraguan sedikit. Itu akidah. Saya ulangi, apa arti akidah? Keyakinan yang kokoh, yang mana keraguan tidak bisa menggoyangkannya sedikit. Karena dia dibangun di atas bukti dan keyakinan. Kenapa istri Fir'aun itu sampai sebegitu kuatnya mempertahankan ajaran Nabi Musa? Karena dia sudah berhasil membentuk akidah di dalam hatinya. Andaikan dia tidak punya akidah, begitu disenggol sedikit, dia tinggalkan. Begitu. Dan begitu Allah datangkan bukti, Allah datangkan mukjizat kepada Nabi Musa, kuatlah keyakinannya walaupun maut berhadapan dengannya. Dia berhadapan dengan apa? Kematian.
dan bukti bahwa dia faham bahwa di sana ada surga yang lebih baik daripada istana Firaun, dia berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buatku rumah untukku di sisimu di surga. Ini berkaitan dengan apa? Keyakinan. Ya. Demikian juga orang yang meminta kepada Allah langsung, dia kuat meminta kepada Allah karena dia punya bukti. Buktinya apa? Selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Maka itulah keyakinan. Yang kelima, ilmu pengetahuan harus diambil dari sumber yang benar. Baru seorang itu meyakini suatu ajaran. Ingat ya, kita tidak akan memiliki keyakinan yang benar terhadap suatu keyakinan, suatu ajaran, kalau tak punya ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari itu ada buktinya. Bahwa bukti inilah yang menjadikan kita semakin yakin terhadap kebenaran agama kita. Sedangkan orang-orang yang menyimpang itu tidak. Mereka itu selalu menggunakan prasangka. Menurut dia, kemudian dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh. Kan begitu? Tidak ada dalil tentang agama. Sumber yang benar agama ini apa? Wahyu dari Allah. Sejak dulu sampai hari kiamat nanti, orang akan tetap berada di atas kebenaran kalau dia bisa mendatangkan sumber yang benar dalam keyakinannya. Masih ingat kisahnya Salman Al-Farisi? Kenapa dia berani berkorban begitu banyaknya demi mencari suatu keyakinan? Karena dia menemukan bukti-bukti yang ada dalam Taurat dan Injil itu ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dia ketemu Nabi, dia belajar apa? Kitab. Dia belajar kitab kepada pendeta. Lihat, dia menyembah api. Dia menyembah api itu semangat, Salman itu. Semangatnya kenapa? Karena bapaknya tidak pernah mengeluarkan dia dari rumahnya. Yang dia tahu agama cuma itu. Maka kata Salman, ajhadtu fil majusiyah. Aku ni orang yang paling semangat menjalankan agama Majusi. Tapi begitu qadarullah masya'a fa'al, dia keluar dari rumahnya karena suatu urusan yang tidak mampu dilakukan ayahnya, dititipkan kepada dia amanah itu. Dia ketemulah Nasrani yang masih taat di gereja lagi sholat. Baru dia bisa menyimpulkan, nah ini agama lebih baik daripada agama saya. Seharian dia teliti agama itu, dia pulang ke orang tuanya. Orang tuanya mengatakan, wahai anakku, tidak ada agama yang lebih baik daripada agama kita. Salman tetap ngotot, demi Allah, agama mereka itu lebih baik daripada kita. Diikatlah kakinya oleh ayahnya. Apakah ketika diikat kakinya berhenti dia mencari kebenaran? Enggak. Karena dia sudah lihat bukti daripada kebenaran agama tauhid itu. Dia melihat bagaimana Nasrani yang taat itu mentauhidkan Allah, tidak menyembah kepada selain Allah pada saat itu. Dan dia bisa dapatkan bukti itu dari ketenangan hati dia ketika melihat orang-orang itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayahnya mengikat kakinya. Kemudian dia kirim surat kepada orang-orang di gereja tadi. Karena dia bertanya dari mana asal agama ini, dari Syam. Karena memang Nasrani itu kan di Syam. Nabi Isa itu di Syam. Ya. Begitu dia tahu bahwa ada rombongan dari Syam datang dan berdagang kemudian pulang ke Syam lagi, dia lepas kakinya dan dia lari bersama. Dia tinggalkan rumah orang tuanya yang kaya. Orang tuanya adalah tokoh rois kampung itu, ketua adat, ketua kabilah. Dan dia disayang ayahnya seperti seorang ayah mengurung anak wanitanya. Dia keluar dari situ. Untuk apa? Untuk mencari suatu kebenaran yang dia sudah tahu buktinya dari ilmu yang dia pelajari di gereja tadi. Di kanisa tadi. Karena dia punya ilmu tentang itu, ketemu pendeta yang korupsi pun dia paham. Ini tidak benar nih. Karena apa? Karena dia sudah punya ilmu. Maka ketika dia sampai ke Syam, dia dititipkan pada pendeta yang koruptor. Ya kalau kita zaman sekarang, ulama tawaduk tadi. Tawarna duit. Ya. Begitu sampai dia di Syam, ketemu ulama ini, ia mengambil hak-hak orang-orang di sana. Ada tunjuk
7 kendi emas yang dikorupsinya, emas dan perak. Begitu mati pendeta ini mau dikuburkan secara terhormat, kata Salman, jangan. Ini orang mengambil hak orang-orang, kemudian dia tampung sendiri dan dia tidak berikan pada fuqara. Karena dulu itu pendeta-pendeta mengambil harta, kemudian diberikan kepada orang miskin. Dari mana Salman tahu perbuatan dia salah? Dari ilmu dia pelajari waktu di Iran. Sebelum dia ke Syam. Begitu pendeta yang mati itu disalib dan dilempar sampai dia ditelantarkan begitu jasadnya, gantilah pendeta baru yang sama ajarannya dengan yang dia lihat di mana? Di Iran waktu itu. Dan itu orang zuhud. Diajarkan. Orang ini mengatakan setelah menjelang wafatnya, wahai anakku, tidak ada lagi yang aku lihat orang yang membawa seperti kita bawa ini kecuali ada di sana. Maksud di Irak. Sam berangkat lagi ke Irak. Mosul, ke Irak. Sampai di Irak ketemu orang yang sama dengan yang dia temukan di Syam yang kedua. Ajarannya sama. Dari mana dia dapat keyakinan ini? Dari ilmu sebelumnya. Dia belajar lagi di Mosul. Orang itu pun menjelang wafatnya menasihati dia untuk berangkat ke sebuah daerah. Dia salah satu tempat yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Namanya Amuriyah. Berangkat dia. Di Amuriyah itu dia ketemu dengan pendeta yang baik juga. Dan itu mengajarkan kepadanya bahwa nanti, bahwa sekarang sudah dekat zamannya diutus Nabi terakhir. Dan dia akan berhijrah ke suatu tempat yang di situ tumbuh pohon kurma di antara bebukitan. Maksudnya kota Madinah. Tandanya dia makan hadiah, dia tidak makan sodakoh. Dan dia memiliki tanda kenabian di antara dua pundaknya. Belajar nggak Salman tuh? Belajar. Ilmu itu mengokohkan keyakinan. Begitu dia tahu bukti tersebut, dia kumpulkan kekayaan, dia bekerja, dia mengembala, akhirnya dia dapat kambing, sapi, dan harta yang lainnya. Untuk apa? Persiapan ke kota Yathrib. Ya. Dan perjalanan tidak mudah. Akhirnya karena dia tidak tahu jalan, dia memberikan semua hartanya itu kepada kafilah yang membawanya, rombongan itu. Demi apa? Demi keyakinan. Dia lihat, dia korbankan dirinya, dia korbankan hartanya karena ilmu yang dia pelajari tadi untuk membentuk apa? Keyakinan yang kokoh. Lihat, orang yang kalau yakin itu tidak ragu berbuat. Diberikan itu kepada kafilah. Yang penting kalian antar aku ke kota Madinah. Sampai ke suatu tempat namanya Wadil Qura dan masih jauh dari kota Madinah. Dia di situ ditipu oleh kafilah. Antum bayangkan, harta udah dikasih, dia ditipu. Bukan sekadar ditipu, dianya dijual. Kan jadi dia punya harta, dikasih ke kafilah itu. Orang-orang kafilah ini tidak cukup juga kezalimannya. Salmannya dijual dan mereka makan hasil penjualannya. Kemana dijual? Kepada orang Yahudi di Wadil Qura. Ternyata itu rencana Allah agar dia bisa ke kota Madinah. Datanglah sepupu Yahudi ini yang tinggal di Madinah, kunjungi kerabatnya dan dia tertarik dengan Salman. Saya yang beli saja Salman ini. Dibelilah Yahudi Madinah, kemudian dibawa ke kota Madinah. Begitu dia sampai di situ, singkat cerita, dia mendengar kabar di Kuba orang berkerumun, berkumpul karena di situ sudah sampai seorang yang mengaku diri sebagai nabi. Tuannya si Salman marah-marah. Sudah datang orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Salman di atas pohon kurma dengar tuannya marah-marah di bawah karena tidak suka dengan nabi terakhir ini, Yahudi itu. Turun Salman, ada apa wahai tuanku? Bukan urusan kau budak pergi pergeja. Salman penasaran, melari dia. Lari meninggalkan tuannya, kemudian dia menemui Rasulullah SAW. Dia bawakan hadiah untuk membuktikan benar dia makan hadiah. Ya Rasulullah, ini hadiah. Dia makan hadiah. Salman datang bawa lagi harta. Ini sedekah dari saya. Rasulullah singkirkan, suruh sahabat memakannya. Udah dua dapat bukti. Dari mana dia tahu bukti tadi? Dari ilmu yang dia pelajari di Amuriyah bersama pendeta terakhir yang dia temui. Yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Begitu ada yang meninggal di pemakaman Baqi', Salman datang lagi.
Dia berdiri belakang punggung Nabi. Dan apa yang diinginkan Salman berdiri belakang? Dia berharap jatuh selendang Nabi itu sehingga kelihatan tanda kenabian. Nabi karena merasa di belakangnya ada Salman, dia sengaja turunkan kainnya. Maka Salman pun mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengikrarkan syahadat pada saat itu mudah enggak? Enggak mudah. Enggak mudah. Bukti ada orang munafik enggak waktu itu? Buktinya Abu Thalib masuk Islam atau tidak? Tidak. Tapi Salman untuk membangun keyakinannya ini sebelumnya dia belajar. Maka jangan heran ada orang goyang akidahnya karena kurang belajar. Kan di sini disebutkan untuk memperkuat agama kita berilmu, ngambil ilmu dari sumber yang benar. Kalau sudah salah sumber, maka rusaklah agama kita. Rusaklah keyakinan kita. Kan sudah dibuktikan di zaman ini ada orang yang tadinya mengatakan jangan tasyabuh dengan orang kafir dalam ulang tahun. Dia ulang tahun juga. Ada kan? Ada. Maka oleh karenanya kalau ilmu kita tidak benar sumbernya, maka masuk pada firman Allah, bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amri marij. Mereka mendustakan kebenaran ketika kebenaran datang kepada mereka, lalu mereka berada dalam perkara yang kacau balau. Kata ahli ilmu, kalau mau melihat orang itu menyimpang, lihat ketika dia berbicara akidah. Hari ini bicara A, besok bicara B. Atau bahkan lusa bicara F. Udah jauh menyimpang pembicaraan. Ya. Oleh karenanya bangun pengetahuan diambil dari sumber yang benar. Kemudian hanya Allah lah yang mengetahui akibat segala perkara. Ini bantahan lagi untuk orang yang meminta ke kuburan. Yang menentukan ini selamat atau tidak tadi. Yang mengetahui akibat segala perkara siapa? Allah. Maka diberitahukan kepada kita. Kalau kamu berbuat begini, ini akibatnya. Kalau kau berbuat begitu, itu akibatnya. Dan ini balasannya. Kalau untuk masalah yang gaib, nanti yang bisa menerangkan kepada kita kejadian siapa? Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa aja tidak tahu apa yang terjadi pada umatnya setelah dia diangkat ke langit. Dan Allah tahu. Ya. Ini mengenai bahwa ayat yang disebutkan dalam surat Fatir 13 dan 14 tadi menerangkan tentang bukti akan keberhakan Allah untuk disembah. Karena dia saja yang mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian yang diseru selain Allah itu boleh dimintai kalau memenuhi 3 syarat. Tapi ternyata siapapun tidak mampu memenuhinya. Tidak mampu. Ada enggak yang bisa dengar permintaan kita kalau kita datang kepadanya? Ada enggak? Ada. Malaikat. Coba antum datang ke rumah sakit orang sakratul maut, minta ke malaikat. Mendengar enggak dia? Mendengar, tapi dia tidak bisa memenuhi syarat berikutnya, mengabulkan permintaan kita. Tidak bisa dia, tidak sanggup dia memintanya. Kan saya sering mencontohkan, ngapain kita pergi ke kuburan untuk meminta kalau mau minta kepada orang yang punya keramat? Antum datang ke rumah sakit, lihat orang yang lagi koma gitu, ada malaikat mau nggak di situ? Malaikat rahmat atau malaikat azab atau malaikat maut ada di situ. Antum ziarahi aja orang yang mau mati. Datang situ duduk malaikat maut. Saya mau minta anak laki-laki sampaikan kepada Allah. Kalau itu disyariatkan, ngapain ke kuburan yang tidak jelas orangnya? Bahkan di Cirebon itu sudah banyak kuburan keramat karena itu dianggap sebagai tempat wisata religi. Kalau itu dianggap sebagai tempat religi, pasti diperbanyak kuburan keramatnya. Ya enggak? Kan di sana kalau orang pergi ziarah, ini 1, 2, 3 kan gitu kan? Nanti akan diadakan lagi kuburan keramat berikutnya. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mampu membuktikan mengabulkan doa. Dan juga ayat ini menerangkan akan terjadi permusuhan antara yang menyembah dan yang disembah. Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dari perbuatan syirik ini. Kemudian akidah itu dibangun di atas bukti dan keyakinan, yaitu dibangun di atas ilmu pengetahuan yang sumbernya jelas.
Kalau kita sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh bicara akidah. Tadi sudah saya katakan Ibnul Qayyim mengatakan ruh dikembalikan ketika kita bawa salam. Itu pun kita tidak terima. Kenapa? Karena itu mafhum. Bukan dalil yang jelas. Tidak langsung. Tidak Nabi mengatakan dikembalikan ruh. Tidak begitu kan? Tapi Ibnul Qayyim memahami bahwa kalau kita bawa salam pasti dijawab. Itu pun kita terima secara total karena kita mau mengambil keyakinan kita dari sumber yang jelas, yaitu wahyu. Maka kaidahnya apa? Al-aqidatu tauqifiyah. Akidah itu diberhentikan pada dalil. Kalau ada dalil jangan lewat. Yakin gak ada malaikat? Contoh ini, yakin gak ada malaikat? Yakin gak? Karena Allah menceritakan ada malaikat. Tapi jangan lewat lagi. Yakini saja ada malaikat. Jangan antum katakan malaikat Jibril laki-laki, Mikail perempuan. Itu sudah melewati batas penjelasan dalil. Atau ada anak-anak malaikat, ada bapak-bapaknya. Pernah dengar penjelasan itu enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Malaikat terbuat dari cahaya. Ada keterangannya? Ada. Tapi jangan lewat. Ya cahayanya cahaya yang begini, cahaya yang begitu. Jangan. Udah cahaya aja. Begitulah cara kita meyakini sebuah keyakinan. Dan jangan dihayalkan. Orang-orang yang menghayalkan sesuatu yang dia pelajari dari akidah biasanya menyimpang. Biasanya apa? Menyimpang. Contohnya apa? Menghayalkan tangan Allah. Ya kan? Allah beritahukan dia punya tangan gak? Jawab dulu. Ada tangan gak Allah itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini terjemahan Al-Quran sebagiannya tidak berani menerjemahkan tangan. Kenapa? Karena mereka menganggap kalau kita tetapkan Allah punya tangan berarti sama dengan tangan kita. Pertanyaannya begitu enggak kita katakan selama ini? Enggak. Tetap endingnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia punya tangan, kita punya tangan, enggak sama. Kan endingnya begitu. Yes. Orang seperti ini sama seperti orang yang takut disamakan dengan monyet. Ditanya, ente punya tangan enggak? Punya. Monyet? Punya. Berarti ente sama monyet sama dong. Oh, daripada disamain dengan monyet, anak hilangkan saja tangan saya. Kira-kira dia waras enggak? Jadi karena dia takut menyamakan dirinya dengan monyet, tangan dia sendiri dia potong. Sama seperti tadi. Karena takut menyamakan tangan Allah dengan makhluk, tangan Allah dihilangkan, tangan dia ditetapkan. Kan begitu? Paham kan? Maka tidak perlu dikhayalkan apa yang kita tidak pernah lihat. Udah selesai. Allah mengatakan dia punya tangan, dua tangannya. Nabi menjelaskan tangannya kanan. Jangan antum bayangkan seperti Dewa Siwa misalnya begitu karena antum nonton film India. Jangan. Itu hayalan orang India waktu kita kecil-kecil dulu. Kan setiap hari Sabtu waktu kita SD dulu kan begitu. Masih ingat hari Sabtu kan? Iya, hari Seninnya Ramayana. Iya, waktu SD dulu enggak tahu sekarang karena enggak pernah lihat TV. Itu hayalan orang-orang itu berhayal. Sama seperti orang menghayalkan malaikat. Malaikat itu dihayalkan kepalanya wanita cantik, tubuhnya kuda. Ada gambarnya gak? Ada. Itu biasa ditaruh di rumah-rumah kita dulu. Ya, bukannya mengundang rahmat, malah mengundang setan. Ya. Itu menunjukkan bahwa manusia berusaha menghayalkan apa yang diyakini. Udah keyakinan itu tidak perlu khayal. Kalau yang gaib yang kita pelajari kita boleh menghayalkannya, tidak ada yang mau masuk surga. Dan tidak ada yang mau jadi muadzin. Kenapa? Karena muadzin itu keutamaannya dipanjangkan lehernya. Dibayangkan sama dia seperti burung onta, jelek dong. Karena antum bayangkan, itu aja tidak bisa dibayangin. Atau diceritakan bidadari itu cantiknya kalau dia memakai 70 gaun, itu sumsumnya masih kelihatan daripada 70 gaun itu saking cantiknya. Dihayalkan terus, oh berarti istri kita kaca dong kakinya. Dan nikmat menghayal. Yang nikmat itu
mengimani. Datang berita, ambil berita itu, letakkan dalam hati, yakini, selesai. Makanya orang yang benar akidahnya normal hidupnya. Yang tidak benar hidupnya, tidak benar akidahnya, biasanya ujung-ujungnya jalan mundur. Gila maksudnya gitu. Ya. Tapi saya kira itu cukup. Insya Allah kita akan kaji lagi kitab ini pada pertemuan yang akan datang.